Mas Dirman, kalau penjelasan Mas Timothy kan semuanya diserahkan, semuanya dikerahkan. Hanya satu, soal nomenklatur bencana nasional. Ini katanya dihindari ya, atau gimana Anda lihat? Saya pengen menggunakan Pak Bupati tadi. Itu kewenangan presiden. Jadi kita memberi kepercayaan pada Pak Presiden untuk memberikan judgement. Tapi begini, saya ingin menggarisbawahi bahwa pengalaman dari bencana ke bencana, justru masa-masa paling sulit bagi rakyat adalah hari-hari ke depan ini. Oke. Karena kalau yang kemarin sudah lewat lah ya. Tapi hari ke depan ini makanan sudah mulai turun, tadi sudah mulai hilang, kurang. Tapi yang juga harus diwaspadai adalah penyakit. Karena nanti akan ada bangkai-bangkai binatang yang mati, kemudian menimbulkan virus, mulai ada diare, mulai ada penyakit kulit segala macam. Nah, karena itu ke depan saya ingin menyampaikan permohonan kepada para politisi nih. Untuk sementara libur dulu deh politiknya gitu ya. Jangan flexing-flexing dengan bantuan. Betul-betul bekerja untuk rakyat. Karena tadi rakyat lagi butuh pertolongan, butuh ketenangan. Dan rasanya bila bantuan diberikan dengan tulus tanpa embel-embel maksud politik, itu akan beda rasanya. Dan kembali pada status nasional, bila bobot politiknya mungkin dikurangi, tetapi lebih kepada memperhatikan kebutuhan rakyat, kebutuhan ketenangan rakyat, mungkin pemerintah akan berpikir bahwa toh sama saja yang dikerahkan tadi kan, sumber dayanya sama, effortnya sama, anggarannya juga dikatakan oleh Pak Menteri Keuangan, minta berapapun BNPB akan kita kasih gitu. Jadi sebenarnya tinggal soal status, karena tadi status bagi saya adalah bagi kita semua memiliki dua impact. Nomor satu, ketenangan rakyat mengatakan bahwa ya sudah kita urus secara nasional. Yang kedua adalah legitimasi bagi seluruh instansi untuk bekerja tanpa ragu-ragu, karena statusnya memang menjadi bencana nasional. Memang nanti belakangan akan ada konsekuensi audit, tapi ya siapapun yang menggunakan dana publik harus diaudit kok. Jadi tidak ada soal sebetulnya. Jadi saya kira dengan segala hormat tetap perlu dihimbau kepada pemerintah, pada pengurus negara bahwa status bencana nasional bagaimanapun adalah status yang terbaik karena memberi dua impact tadi. Ketenangan pada masyarakat, tapi juga legitimasi bagi seluruh instansi untuk bekerja menggunakan kewenangan itu. Baik, Mas Ahmad Salihin, Walhi. Kalau dari Walhi Aceh ya khususnya, apa yang Anda baca? Apakah semata-mata bencana ini semata-mata karena siklon yang datang, atau ada faktor lain sih temuan Anda di lapangan? Nah, kalau kami menilai bencana ini adalah bencana yang direncanakan. Direncanakan? Bencana yang direncanakan. Masa bencana direncanakan? Iya, dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam, pemberian konsesi kepada korporasi, merebut ruang sedemikian luas, sepertinya kami menilai ini adalah bencana yang direncanakan. Kita hanya memanen dari akumulasi kebijakan-kebijakan yang abai, permisif, semua ruang diberi untuk konsesi. Ini deforestasi ya? Menyebabkan salah satunya deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai. Jadi ada banyak das di Aceh itu kerusakan sudah lebih dari 50% ya. Das-das besar seperti Ala Singkil yang hulunya Kar Singkil, kemudian Pesangan yang hulunya Aceh Utara dan Aceh Biren, Jambu Ai, itu das besar, itu kerusakannya sudah lebih dari. Walhi pernah mengungkapkan nggak kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten soal ini? Dalam setiap pengambilan kebijakan, kita sering dilibatkan. Beberapa data-data kerusakan, kemudian wilayah-wilayah menurut kita harus menjadi wilayah yang dikonservasi. Tapi dalam prosesnya, analisis atau kajian kita sampaikan itu hanya diterima di ruang sidang. Tapi pada saat pengambilan keputusan lain lagi? Pada saat pengambilan keputusan itu banyak sekali yang kemudian diabaikan. Contoh ya, sekarang ini sedang disusun Perda Tata Ruang, Kanun Tata Ruang Aceh, yang dulu pernah Walhi gugat dengan berbagai macam alasan, salah satunya perlindungan kawasan ekosistem lobster misalnya. Nah, pada saat proses pembahasan di awal itu terakomodir, tapi menjelang akhir-akhir itu hilang kembali dia, hilang lagi dia. Koridor satwa, kemudian wilayah keluarga rakyat, itu tiba-tiba hilang dia di ujung-ujung. Oke, baik. Aik, Anda nulis di Kompas hari ini. Jadi bukan hanya soal siklon, tetapi ini kalau bahasanya Ahmad Solihin kan direncanakan sebenarnya bencana ini. Sengaja atau enggak sengaja tahu. Kalau menurut Anda gimana? Ya, bahkan sebenarnya definisi mengenai bencana alam sendiri sebenarnya juga sudah definisi yang tidak tepat sebenarnya. Tidak tepat. Bahwa UNDRR sendiri sudah menegaskan bahwa
bencana itu hanya terjadi jika fenomena alam atau hazard alam ya, artinya ancaman alam itu seperti gempa bumi, tsunami, termasuk badai, siklon dan seterusnya terjadi pada masyarakat yang tidak dilindungi gitu ya. Artinya dan bahkan saya setuju dengan Mas Solihin tadi ya, dalam konteks kalau kita melihat apa yang terjadi di Sumatera saat ini bencana ekologis kalau menurut saya. Bencana ekologis. Karena apa? Karena apa yang dilakukan selama ini secara sistematis selama bertahun-tahun, dan saya pikir terutama 10 tahun terakhir kita bisa melihat bagaimana alih fungsi lahan yang sedemikian cepat terjadi, dan itu terjadi di area-area hulu juga, tambang, HTI, dan juga bahkan hidrotermal, dan banyak sekali di situ di daerah-daerah hulu yang menurut saya kalau dari per definisi aja ya, IPCC sudah mengingatkan bahwa dalam konteks perubahan iklim seperti sekarang, upaya-upaya pembangunan yang melemahkan kemampuan masyarakat dan lingkungan untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim itu adalah bentuk maladaptasi. Dan itulah sebenarnya kalau saya setuju sekali bahwa ini bukan bencana alam, jelas bahwa ini bencana ekologis gitu. Dan definisi bencana alam sendiri menurut Kalau saya bukan bencana alam, bencana apa? bencana ekologis, bencana yang ekologis. disebabkan oleh kehancuran ekologi dan Oleh kebijakan pemerintah. Oleh kebijakan pemerintah. Jadi bencana tanda tangan dia. Nah, menurut saya ini bencana politik juga. Bencana politik. Oke, Mas Timotius, silakan direspon. Ini kalau menurut Mas Alikan dan Aik sebenarnya direncanakan atau sengaja atau nggak sengaja. Gimana Anda respon itu? Ya, tentu bagaimana komitmen pemerintah dalam melakukan perbaikan itu sangat bisa kita lihat dari kinerja Kabinet Merah Putih. Oke. Iman, ya. Terkait dengan misalkan hutan ya, kami mengakui bahwa mungkin salah satu penyebab musibah kali ini adalah penebangan pohon ya, illegal logging dan segala macam gitu, dan itu diakui oleh kami, oleh pemerintah begitu. Dan Pak Presiden terkait dengan kawasan hutan pun sudah sejak tahun ini ya menerbitkan Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan begitu, dan Presiden juga membentuk Satgas penataan kawasan hutan begitu. Dan hingga saat ini ya Satgas PKH itu sudah melakukan penyitaan 1,5 juta hektar lahan dari 587 perusahaan nakal. Itu sudah ditertibkan oleh Satgas PKH. Jadi Ditertibkan tuh diapain sih? disita Disita. lahannya. Terus? Lalu juga nanti akan dilakukan perbaikan-perbaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup gitu, dan Kementerian Kehutanan gitu. Dan tadi saat preskon pun Pak Kapolri dan juga Menhub menegaskan bahwa besok akan dilakukan rapat koordinasi untuk melakukan penyelidikan terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan perusakan lingkungan, perusakan hutan begitu. Jadi saya rasa aparat penegak hukum dan juga pemerintah itu juga akan mengejar oknum-oknum yang melakukan perusakan lingkungan tersebut. Bahkan dalam kunjungan ke 3 lokasi bencana itu Pak Presiden menegaskan bahwa maling-maling uang rakyat ini harus dikejar sampai dapat gitu. Dan saya rasa kita di sini tidak ada yang meragukan komitmen Presiden dalam penegakan hukum itu sendiri ya. Oke, jadi catatan apa yang bisa dipetik dari bencana Sumatera setelah jeda berikut ini?